Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Muhammad Yausamsi dalam pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk sekarang ini ada di kelas 9 ya. Ini mohon maaf, ini tidak bisa bertatap muka seperti kemarin-kemarin karena situasi yang saat ini harus mengkondisikan kita tidak boleh tatap muka karena menjaga protokol kesehatan. Ya, maka dari itu saya berinisiatif untuk membuat video ini. Semoga dari video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menginspirasi kalian-kalian ya. Ya, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu dengan baca Al-Quran. Yang kemarin kita membahasnya, kita sampai mana? Ya, kemarin kita sudah masuk pada bab pertama. Bab pertama adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Ini sebagian kemarin sudah kita bahas. Di materi ini yang harus kita bahas adalah untuk poin pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dan yang kedua adalah dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, ini perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ya, maaf goyang. Ya, menutupi layar. Ya. Untuk sekarang kita pada poin yang kedua, yakni dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kemarin kita sudah membahas tentang ideologi terbuka sama ideologi tertutup. Nah, ideologi terbuka sudah paham kemarin ya Mas tentang perbedaan antara ideologi terbuka sama ideologi tertutup. Nah, di sini Pancasila yang sudah ada sejak dahulu, ini yang sudah diputuskan oleh para pendiri negara kita ya, ini diikut Pancasila ini ikut pada atau termasuk pada paham ideologi yang terbuka. Nah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka ini adalah maksudnya keterbukaan Pancasila. Nah, kita sudah bahas kemarin ya tentang bagaimana sih Pancasila itu kok bisa dikatakan sebagai ideologi terbuka ya kemarin ya. Yang untuk saat ini kita bahas tentang mengapa sih. Nah, keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila ini ya senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi sehari-hari. Itu yang namanya Pancasila yang memiliki kedudukan sebagai ideologi terbuka atau termasuk dalam kategori ideologi terbuka. Nah, dalam keterbukaan Pancasila ini memiliki beberapa nilai. Nilai yang pertama adalah nilai dasar. Maksud dari nilai dasar adalah nilai fundamental yang membentuk Pancasila. Maksudnya di sini adalah, kalian bisa buka pada halaman 12. Nah, hal ini mewujud dalam hakikat kelima sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Nah, nilai-nilai dasar ini bersifat sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta baik dan benar, sehingga tujuan yang baik ya, mohon maaf ini karena kondisi. Kita lanjutkan, tadi baterainya kehabisan. Kita lanjutkan ya. Untuk poin yang kedua, ini tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tadi ada keterbukaan
penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Jadi dari nilai dasar tadi yang 5 sila yang ada di Pancasila tadi, ini mulai dijabarkannya ini adalah menggunakan undang-undang dasar 1945, ada peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Ini adalah menjabarkan dari Pancasila itu sendiri, itu maksudnya. Terus yang nilai yang ketiga adalah nilai praksis. Maksudnya ini adalah setelah dijabarkan perundang-undang, nantinya undang-undang ini akan bertemu langsung sama masyarakat. Jadi nilai praksis ini adalah realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Jadi dari hasil hukum penjabaran dari Pancasila tadi, UUD, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ini bertemu langsung dengan masyarakat. Jadi praksisnya atau ketemu langsung akibatnya atau bertatapan langsung dengan masyarakat, ini maksudnya. Ini adalah nilai praksis. Jadi undang-undang langsung atau peraturan langsung penjabaran dari Pancasila tadi bertemu langsung dengan masyarakat, itu maksudnya. Selain itu juga ada dimensi atau penilaian tersendiri. Selain tadi kan nilai-nilai dari Pancasila, ini terkait dengan dimensi Pancasila. Kalian bisa buka di buku halaman 13 ya. Selain dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, dalam hal ini Pancasila dapat dilihat dalam 3 dimensi yang berbeda, yaitu yang pertama ini adalah dimensi idealis. Maksudnya adalah dimensi ini menekankan adanya sifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Jadi Pancasila ini bersifat sistematis, maksudnya susunannya itu urut, nggak boleh acak. Dan juga rasional maksudnya adalah bisa diterima oleh akal manusia, itu maksudnya. Dan menyeluruh, maksudnya ini Pancasila atau undang-undang penjabaran dari Pancasila ini harus bersifat menyeluruh, jadi mencakup seluruh warga negara, nggak boleh cuma hukum dilakukan dengan beberapa kelompok warga, nggak boleh. Ini harus hukum yang mencakup seluruh warga negara, itu maksudnya menyeluruh. Yang kedua, ini adalah dimensi normatif, maksudnya adalah penjabaran tata nilai yang terdapat pada Pancasila menjadi sistem norma, baik kesusilaan, kesopanan, maupun sistem norma hukum. Hukum yang dibuat turunan ini saya tampilkannya, ada bentuknya seperti piramida. Nah, ini dimensi normatif ini adalah menurunkan atau menjabarkan Pancasila itu sendiri. Yang turunan pertama ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah undang-undang atau peraturan perundang-undang. Ini yang membuat adalah pemerintah, baik itu MPR, DPR, dan lain sebagainya, atau majelis-majelis hukum itu ya. Yang ketiga ini adalah peraturan pemerintah. Mohon maaf ya. Peraturan pemerintah ini adalah kalau undang-undang atau perpu ini adalah kesepakatan dari seluruh pemerintah yang ada di negara, itu maksudnya. Mohon maaf. Dan yang ketiga inilah peraturan presiden atau perpres. Nah, di bawahnya itu ada peraturan presiden. Contohnya kemarin peraturan presiden itu yang terakhir adalah peraturan
daerah. Peraturan daerah ini adalah peraturan yang dibuat per daerah, contohnya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, dan lain sebagainya. Ini maksudnya adalah turunan dari Pancasila itu sendiri. Nah, dari undang-undang, Pancasila itu diturunkan undang-undang, di bawahnya lagi ada undang-undang atau perpu, kemudian peraturan pemerintah atau PP, kemudian di bawahnya lagi ada peraturan presiden atau perpres, dan di bawahnya lagi itu peraturan daerah atau perda, per daerah, peraturan daerah. Dan yang ketiga ini adalah dimensi realitas, maksudnya adalah ideologi Pancasila mampu mencerminkan dan mewujud dalam realitas kenyataan hidup. Jadi ketika itu sudah dijabarkan, diturunkan, ini diupayakan mampu mencerminkan suatu kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia, itu maksudnya gitu. Jadi peraturan-peraturan itu bisa diamalkan atau bisa dipakai oleh warga masyarakat Indonesia selama berkehidupan sehari-hari. Ya, itu mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya atau mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditulis komentar, atau pertanyaan bisa ditulis ya. Untuk tugas untuk absen nanti silakan kalian komen sesuai nama kalian di bawah ini ya, di bawah video ini. Untuk tugas nanti juga saya kasih keterangan di bawah video ini, nanti bisa kalian cek atau bisa kalian search di Google Classroom yang PPK yang kelas 9 ya. Oke, siap. Ya sudah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.